Ya, terima kasih Bu Lili atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena saya merasa di sini saya sharing session. Saya nggak lagi ngajar, saya nggak lagi seperti dosen di dalam kelas, tapi saya merasa ini adalah teman-teman saya semua yang hadir di sini, gitu ya. Dan ini pun namanya sharing session. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya yang dimoderatori oleh Ibu Lili Maya. Ya karena memang kita tidak sedang bertatap muka secara langsung gitu ya, tapi itulah hebatnya Kapin bahwa organisasi ini bisa mengakomodir begitu banyak orang ya, begitu banyak kampus untuk kita bisa bertatap ya walaupun melalui tatap maya. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap saya bisa memanfaatkan waktu yang hanya 10 sampai 15 menit untuk bisa menyampaikan sesuatu tentang Komite Etik Kapin. Ya, sebetulnya Komite Etik Kapin ini adalah salah satu produk yang paling baru, bisa dikatakan seperti itu, dari semua produk-produk yang ada di Kapin. Dari yang namanya jurnal, tadi Mas Karel bisa bicara banyak mengenai jurnal karena memang sudah bertahun-tahun gitu ya diadakannya jurnal ini dan kemudian hari ini kita tahu bersama bahwa jurnalnya Kapin atau JPU itu sudah ada di Sinta 2 gitu ya, akreditasinya sudah ada di Sinta 2. Nah, tapi Komite etik ini baru dibentuk di tahun lalu, tepatnya di bulan Oktober kalau saya tidak salah itu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang buat saya cukup bergairah untuk bisa memperkenalkannya kepada teman-teman semuanya supaya setiap penelitian-penelitian yang teman-teman sedang lakukan dan membutuhkan layanan uji etik, Kapin bisa membantu untuk mengeluarkan rekomendasinya. Ya, kenapa ini penting? Saya sorry ini kok nggak bisa diantar. Ya, saya mulai dari sini ya. Clearance etik atau ethical clearance ini intinya kan adalah instrumen ya untuk kita bisa mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian. Jadi di dalam penelitian-penelitian bidang sosial, kemanusiaan, khususnya di rumpun ilmu kita atau di bidang keilmuan kita yaitu psikologi ya, bahwa bagaimana suatu penelitian itu bisa menjadi dikatakan etis atau bisa bisa diterima ya karena hal yang perlu kita perhatikan adalah kita meneliti manusia gitu ya. Makanya clearance etik ini juga menjadi salah satu tools yang menjadi penting hari-hari ini supaya kita bisa melihat adanya satu instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian. Tujuannya untuk apa sih? Yang pasti melindungi subjek dari bahaya fisik atau ancaman psikis, merasa tertekan, merasa menyesal karena udah berpartisipasi dalam penelitian itu ya, atau merasa mengalami stigma, diasingkan dari masyarakat atau bahkan sampai mengalami konsekuensi hukum. Nah, ini hal-hal yang ingin kita hindari di dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan, khususnya penelitian psikologi gitu. Makanya uh, ethical clearance ini juga akhirnya jadi salah satu hal yang hari-hari ini menjadi kebutuhan di dalam penelitian-penelitian psikologi, baik penelitian yang kita lakukan secara nasional, apalagi yang internasional. Prinsip dasarnya apa? Intinya di dalam clearance etik itu ya, kita menghormati individu, menghormati orang-orang yang kita teliti, menghormati kebebasan terhadap pilihannya, melindungi orang-orang yang kita teliti dari potensi bahaya yang bisa saja ditimbulkan karena proses penelitian itu. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, makanya prinsip dasarnya kenapa adanya clearance ethical ini yang pertama adalah kita ingin menghormati individu yang kita teliti. Yang kedua, tentu saja harus ada manfaat. Dalam hal ini harapannya adalah kita bisa memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya gitu. Sehingga penelitian kita bisa diterima dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak etis di dalam penelitian yang kita lakukan khususnya penelitian psikologi. Dan yang ketiga adalah berkeadilan. Dalam hal ini kita pengen melihat bahwa adanya keseimbangan antara kebutuhan si subjek penelitian dengan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian. Jadi sebetulnya di dalam penelitian-penelitian psikologi yang perlu kita juga sama-sama perhatikan adalah bukan hanya kepentingan penelitian ini bagi kita sebagai peneliti gitu ya, tapi juga bagi orang-orang yang kita teliti, bagi masyarakat luas gitu ya, dan bagi kemajuan keilmuan psikologi itu sendiri. Nah, jadi ketiga hal ini perlu menjadi perhatian khusus di saat kita melakukan penelitian-penelitian psikologi khususnya bila kita membutuhkan clearance etik. Nah, mengacu kepada hal tersebut,
Sorry, ini nggak bisa saya nggak bisa enter nih. Sorry, bisa diiniin. Slide saya nggak bisa saya enter. Sebentar, sorry ya, saya stop ini ya, karena nggak bisa di enter. Nah, ini aja ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Slide yang baru. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Sudah, Oke. sudah kelihatan. Ya, sudah. Oke. Tadi soalnya macet. Nah, mengacu kepada apa yang tadi saya sampaikan, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya di dalam penelitian-penelitian psikologi yang semakin berkembang ini membutuhkan apa namanya ethical clearance, apa sih yang bisa Kapin tawarkan? Sebagai salah satu divisi atau sebagai salah satu produk yang baru, Kapin menawarkan ini ya, yang disebut dengan komite etik. Nah, ini iklan singkatnya yang saya tulis. Hadir Komite Etik Penelitian dan Pengabdian Psikologi ya untuk permohonan uji etik, ada webnya sendiri yang nanti teman-teman semuanya bisa lihat secara detail apa saja yang dibutuhkan. Kalau ada bayarnya berapa itu ada informasi detailnya. Tapi nanti saya akan jelaskan juga sih alurnya seperti apa. Ya. Nah, yang menarik di dalam uji etik yang dibuat oleh si Kapin ini adalah bahwa anggota Dewan Komite Etik ini terdiri dari lintas fakultas psikologi. Ya, jadi kami memaksimalkan doktor-doktor, ilmuwan-ilmuwan psikologi yang berpendidikan S3 yang ada di Kapin ini untuk menjadi anggota Dewan Komite Etiknya ya atau menjadi reviewernya yang membantu untuk bisa mereview setiap usulan-usulan uji etik yang masuk ke tempat kami. Jadi salah satu hal yang kami bisa berikan buat layanan uji etik ini bahwa anggota Dewan Komite Etiknya ini merupakan para dokter dari lintas fakultas psikologi anggota-anggota Kapin gitu. Terus yang kedua adalah proses pengajuan sampai dengan hasil uji etiknya ini adalah 14 hari kerja. Jadi tidak terlalu lama. Kenapa 14 hari kerja ya kan? Karena harus di-review dulu dan proses reviewnya ini sendiri terdiri dari 2 orang reviewer yang saya tunjuk, yang saya tugaskan dan kemudian 2 minggu kemudian kita memberikan hasil rekomendasinya. Dan semua proses uji etik dijalankan secara online gitu. Jadi ini keuntungannya. Tadi kan di awal Mas Suban juga dicerita banyak yang mengenai bagaimana organisasi ini berjalan dan kali ini bagaimana komite etik menjalankan fungsinya ya. Kemudian, nah ini umat lagi sorry. Bagaimana alur permohonan uji etik penelitian pengabdian psikologi? Kalau teman-teman nanti buka di web Kapin yang tadi ada di share saya sebelumnya itu sebetulnya sudah ada sih gitu. Tapi saya akan sampaikan aja ada kira-kira ada sekitar 7 hal yang menjadi yang perlu kita ketahui bersama supaya nanti kalau ada kebutuhan uji etik dari penelitiannya teman-teman ya ini yang kira-kira nanti bisa teman-teman ikuti gitu. Yang pertama adalah peneliti utama mengisi form permohonan dengan kelengkapan dokumen. Ini akan memudahkan reviewer menilai kelayakan penelitian agar bisa dilakukan tanpa melanggar etika penelitian dan hak responden. Jadi misalnya ada penelitian yang dilakukan secara kolaborasi ya atau biasanya kan sekarang penelitian-penelitian jarang ya dilakukan secara individual ya biasanya berkolaborasi. Nah jadi yang mengajukan itu ya peneliti utamanya aja. Nah kemudian nanti begitu membuka linknya komite etik nanti di situ akan diarahkan untuk bisa mengisi form permohonannya dengan lengkap. Ya, ada apa aja yang harus dilengkapi ya? Misalnya ada proposal penelitiannya, kemudian ada alat ukurnya, kemudian ada inform concern-nya gitu. Yang semuanya itu nanti akan menjadi bahan sebagai reviewer. Baik seleksi berkas terlebih dahulu oleh saya yang kemudian nanti akan saya teruskan kepada para reviewer yang saya tugaskan untuk mereview usulan uji etik ini. Kemudian yang kedua, peneliti membayar biaya permohonan dengan detail rekening akan dikirimkan melalui email. Nah,
khusus anggota Kapin ini mendapatkan harga khusus kok, nggak terlalu mahal. Tapi untuk yang non anggota Kapin ya bayarnya berbeda gitu ya. Kalau nggak salah untuk anggota Kapin tuh sekitar 300.000 dan untuk yang non Kapin sekitar 500.000. Itu pun tergantung penelitiannya eksperimen atau non eksperimen. Detailnya ada di linknya, teman-teman nanti juga bisa lihat di situ. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan uji substansi dan kelengkapan berkas. Dan ketika itu sudah saya anggap lolos, uji substansi dan kelengkapan berkasnya sudah cukup baik, saya akan meneruskannya kepada reviewer untuk mendapat tanggapan. Biasanya reviewer itu ya saya biasanya sih ngasih waktu tuh 7 hari gitu. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang reviewer kita ini kan orang-orang yang luar biasa ya gitu. Ada juga yang apa namanya pimpinan di fakultasnya gitu ya. Ada juga yang sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Tapi kadang-kadang juga lebih dari 7 hari. Tapi setidaknya gitu yang saya coba akomodir kenapa seperti itu supaya 14 harinya itu tercapai gitu. Itu sih ya seperti iklan yang di awal tadi. Kemudian yang kelima, tanggapan reviewer akan menjadi dasar ketua dewan memutuskan kelayakan penelitian secara etik. Nah, biasanya kalau misalnya ada dua pendapat yang berbeda, saya akan lihat yang pertama dari tanggapannya seperti apa gitu. Dan kemudian dari tanggapan masing-masing reviewer ya, karena kan masing-masing reviewer akan memberikan komentarnya di situ. Terus kemudian kalau memang ini cukup serius untuk bisa saya diskusikan lebih lanjut, saya akan diskusikan gitu. Apakah ini memang bisa direkomendasikan bahwa ini layak dilakukan uji penelitian lanjut atau mengandung resiko atau tidak bisa dilakukan penelitian gitu kira-kira. Kemudian yang keenam, Ketua Dewan Etik menentukan rekomendasi penelitian dan mengirimkan email surat rekomendasi pada peneliti terkait hasil uji etik. Nah, jadi nanti ketika kedua reviewer tersebut sudah memberikan tanggapannya, itu nanti akan masuk ke email saya. Gitu. Sistem kerjanya online ya. Tadi kan juga udah di depan udah disampaikan sama Mas Buban. Jadi biasanya kalau ada usulan uji etik masuk ke email saya lakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas. Kemudian nanti saya forward ke para reviewer. Nanti di situ ada langkah-langkah yang harus diikuti para reviewer untuk bisa mengisi data-data dan memberikan tanggapannya, kemudian juga diikuti dengan email yang terverifikasi, dan email yang terverifikasi dengan kode itu adalah pengganti tanda tangan gitu. Makanya nggak ada tanda tangan, tapi email yang terverifikasi itu yang dianggap sebagai pengganti tanda tangan itu. Ya. Kemudian yang keenam tadi ya saya katakan bahwa ketika Ketua Dewan Etik menentukan rekomendasi penelitian dan kemudian mengirimkan surat rekomendasi pada peneliti terkait hasil uji etik. Nah, nanti yang ketujuh, penelitian yang tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan karena masalah etis diberi kesempatan maksimal 1 kali tanpa membayar lagi. Jadi misalnya ada usulan etik yang ternyata ditolak karena satu dan lain hal, kami memberikan waktu 1 minggu bila ingin mengusulkannya kembali tanpa harus membayar gitu. Usulan kembalinya itu tentu saja harus mengikuti komentar-komentar yang sudah disampaikan oleh para reviewer gitu ya, komentar-komentar yang sudah diberikan. Nah, nanti baru bisa diajukan kembali. Tapi kalau misalnya nggak mau dilanjutkan kembali ya terserah si peneliti. Begitu kira-kira alur permohonan uji etik penelitian yang ada di Kapin. Dan ini luarannya tadi sebenarnya juga sudah disampaikan sama Mas Suban ya. Ini cuman apa ya contohnya aja gitu ya. Nah biasanya nanti di sini ada nomor suratnya sih, ada nomor surat, ada hari, tanggal kayak gini, tahun, nama lengkap, institusi gitu ya segala macam. Dan kemudian hasil rekomendasinya seperti apa. Kalau ada catatan komite etik ini nanti di sini ada catatan-catatannya dan di sini ada keterangan bahwa surat ini berlaku maksimal untuk 2 tahun gitu ya. Jadi selama proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bila membutuhkan surat uji etik penelitian, maka surat uji etik penelitian ini berlaku selama maksimal 2 tahun. Begitu. Bila selama 2 tahun penelitiannya belum selesai, ya maka surat uji etik penelitian ini sudah tidak berlaku lagi.
Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semuanya yang membutuhkan layanan uji etik bisa mengajukannya kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Selviana, Mbak Dr. Selviana Sama-sama. yang telah menyampaikan etika penelitian bukan kendala. Kalau dilihat dari tahapan alur permohonan uji etiknya, saya yakin sebenarnya para peneliti semakin bersemangat ya untuk mengajukan penelitian, membuat penelitian, karena ternyata tahapan-tahapan yang cukup jelas ini bisa kok kita lalui ya, kita lakukan. Nah, luar biasanya KPN ini para pengurusnya, para pejabatnya ini muda-muda. Ada satu hal, kalau yang muda itu biasanya lebih banyak waktu, lebih teliti. Ayo para peserta harus lebih jeli nih untuk menangkap ke KPN ini supaya kita semua bisa melakukan penelitian untuk lebih berkualitas lagi. Dan saya yakin KPN di bawah pengurus-pengurus yang muda dan luar biasa bersemangat ini membuat kualitas penelitian di Indonesia semakin menjanjikan.